kita dari kelompok pemanfaatan SDA tentang berdasarkan ekoefisiensi. Ya, prinsip ekoefisiensi. Ya. Jadi kita bakal ngejelasin apa itu ekoefisien. Ya. Oke. Ekoefisien. Hai guys, gue Jihan. Hai guys, nama gue Syifa Aulia. Nama saya Norma Ayu. Halo guys, gue Noval. Nama gua Haris. Nah, inilah pengertian dari kita ya. Boom. Pengertian ekoefisiensi adalah pengelolaan sumber daya alam yang tidak merusak dan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem serta dilakukan dengan cara yang efisien serta memperhatikan kelestarian sumber daya alam tersebut. Jadi, pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip ekoefisien itu artinya pemanfaatan sumber daya alam yang harus memperhatikan kelestarian, tidak merusak, serta menjaga keseimbangan alam. Tujuan ekoefisiensi menurut World Business Council on Sustainable Development ada 3 tujuan ekoefisiensi, yaitu Pertama, mengurangi konsumsi sumber daya. Kedua, mengurangi dampak pada alam. ketiga, memberikan pelanggan kualitas produk dan layanan yang lebih tinggi. Pertama, perusahaan yang ekoefisien harus proaktif, bukan reaktif. Kedua, ekoefisiensi harus dirancang, bukan ditambahkan. Yang ketiga, fleksibilitas adalah suatu keharusan dalam implementasi strategi yang ekoefisiensi. Yang keempat, ekoefisiensi bersifat menyeluruh dan tidak sporadis. Sekarang kita udah sampai di kampung MCK Plus, tempat pengolahan biogas. Yuk kita jalan. Plusnya sampai kita. Ya, kita sudah dari Petojo Utara. Ini tempat MCK Plus Plus dan bisa dibilang ini tempat pengolahan biogas. So guys, kita udah sampai di MCK Plus Plus. MCK ini terletak di Kampung Petojo, RT 3 RW 8, Petojo Utara, Jakarta Pusat. MCK ini tidak berbeda dengan MCK pada umumnya. Memiliki beberapa bilik, saluran air, penampungan air, dan lain-lain. Ya, dan ini adalah kompor yang digunakan para warga untuk memasak dari bahan bakar biogas yang dihasilkan MCK ini. Nah, ini adalah selangnya yang tersambung langsung ke sumber biogas tersebut. Itu bisa dilihat selangnya. Kompos kotoran hewan yang telah hilang gasnya atau slurry. Peran kotoran dan air dicampur dalam saluran masuk atau ruang pencampur, mengalir melalui saluran pipa menuju digester. Untuk reaktor biogas ukuran 6 meter kubik, dibutuhkan 40 hingga 60 kg kotoran yang dicampur dengan 40 hingga 60 liter air. Bila pemilik berminat, kakus dapat disambungkan ke reaktor biogas melalui pipa terpisah. Pencampur menghasilkan gas melalui proses pencernakan di reaktor. Gas akan terbentuk dalam waktu 6 jam. Gas yang telah dihasilkan
kemudian disimpan dalam penampung gas. Kotoran hewan yang telah hilang gasnya atau sluri mengalir keluar dari reaktor menuju tangki saluran keluar atau ruang pemisah dan mengalir keluar ke lubang kompos melalui katup limpah di tangki saluran keluar. Gas dialirkan ke dapur melalui saluran pipa. Bagian lain yang tidak kalah penting adalah water drain atau saluran keluar air dan manometer untuk mengukur tekanan gas. Itu namanya USAID. Jadi mereka datang menawarkan khususnya perbaikan sanitasi. Saya jelasin sanitasi di kita ini buruk. Terus timbul ide, kira-kira apa Pak yang mesti kita bantu dan kita benahi. Saya bilang saya punya MCK atau komunal yang yang sistem pembuangannya itu langsung ke kali semuanya, kotoran manusianya gitu, air bekas cucian, air bekas mandi, sabun langsung. Nah itu kan menimbulkan dampak yang besar terhadap ekosistem kali. Nah, mereka ada teknologi yang namanya teknologi biogas dan digester dengan sistem ini. Jadi ada dua sistem. Pertama biodigester. Biodigester itu menampung kotoran manusia, ditampung di septic tank. Kalau bahasa kerennya tuh namanya biodigester. Bentuknya seperti kubah masjid. Kalau septic yang ada di rumah-rumah kan bentuknya kotak biasanya. Pakai apa? Pakai sabuk atau apa. Nah, kalau yang ini nggak pakai macam-macam. Dia bentukannya seperti kubah masjid, bentuknya gini, setengah lingkaran. Diameternya disesuaikan dengan berapa jumlah yang akan menggunakan. Nah, itu dibuatnya bulat gitu, ya, setengah lingkaran. Nah itu dari bahan beton. Di dalamnya nggak ada apa-apa, gitu aja. Jadi orang masuk ke bilik-bilik, kotoran manusia masuk ke situ. Itu alatnya dari mereka semua atau dari sini Pak? Bukan alat, jadi mereka membantu dalam pembangunan. Dalam pembangunan. Nggak ada alatnya, nggak ada alat-alat yang dibeli atau mereka mengadakan. Hanya pokoknya dibuat seperti itu gitu. Nah, jadi kotoran manusia masuk ke situ semua. Nah, itu diolah secara anaerob. Tahu nggak anaerob? Nah, anaerob itu jadi kotoran itu ditampung gitu ya. Kan kotoran manusia kita semua manusia ini menghasilkan gas metan CO4. Ya kan? Nah, gas itulah yang kalau gas kan sifatnya mencari menguap dan mencari celah kan. Nah, itu disalurkan melalui pipa paralon. Itulah gas CO4 itulah yang bermanfaat, berguna untuk menjadi bahan bakar untuk memasak. Oh, jadi setelah ada biogas itu dampak yang paling menonjol itu apa Pak? Dampak yang paling menonjol dalam hal dampak di masyarakat sini. Nah sekarang kalau kotor manusianya langsung ke kali, ya kan? Ya. Kali tercemar nggak? Tercemar. Air sabun, bekas mandi, deterjen, buang ke kali, air tercemar nggak? Ya, tercemar. Kalau dengan sistem itu, air itu nanti air kotoran kan kita mohon maaf ya. Kalau buang air besar kan kita cebok dong. Ya. Nah airnya itu masuk bersamaan dengan kotoran ke digester itu. Nah nanti airnya secara otomatis ada klep tuh di dalamnya, buka tutup. Pada saat overflow, pada saat penuh dia buka sendiri.
airnya mengalir keluar. Nah, airnya masuk ke mana? Ada dua sistem kan tadi, biodigester dan buffer reaktor. Buffer reaktor itu untuk mentreatment grey waternya, untuk mentreatment air kotornya tuh secara anaerob gitu. Nggak ada lagi alat-alat untuk ngaduk-aduk, untuk ngebersihin, nggak ada. Nah itu sehingga outputnya, keluarannya tuh itu sudah menjadi air bersih tapi tidak layak untuk dikonsumsi, dipakai gitu. Tetap kita buang ke kali, tapi sudah tidak lagi mengandung bakteri E. coli. Tuh. Nah itu sudah dibuktikan dengan uji lab di Scovindo. Kalau orang Amerika nggak mau, dia beri bantuan tapi harus ada outputnya. Outputnya apa? Manfaat bagi masyarakat, tidak mencemari lingkungan. Nah itulah bentuk. Jadi intinya itu, dia ada dua sistem. Buffer reaktor untuk mentreatment grey water, digester untuk menampung kotoran manusia. Gitu. Sehingga gas itu menghasilkan CH4 yang bisa dimanfaatkan untuk memasak. Tapi dari efek dari kotoran itu menimbulkan bau nggak sih Pak dalam bahan bakar untuk itu yang dikonsumsi masyarakat? Saya tanya, udah pernah masak nggak ini yang perempuan? Belum pernah ya? Udah. Pakai gas kan? Iya pakai gas. Gasnya gas LPG. Iya, gas bau nggak LPG. pada saat dibuka? Bau gas. Ya, sama aja itu juga pada lagi. Aromanya, aroma bau-bau kotoran. Kalau kentut bau nih kayak gimana itu kan baunya. Tapi baunya itu sekarang gas LPG, drag gitu, baunya terus-terusan nggak? Enggak. Sama aja. Tapi dari hasil apinya gas LPG sama gas itu sama aja? Atau? Sama aja, hanya setelah kita kan waktu itu kerjasama juga dengan LIPI. Setelah kita lakukan pengkajian, kita teliti gas CH4 itu tekanannya lebih rendah daripada gas LPG. Makanya tadi rencana awal kita masukin ke rumah-rumah untuk merawat rumah terdekat ya. Tapi karena tekanannya harus ada lagi opsional, harus ada tambahan tekanan untuk masuk ke dalam rumah-rumah gitu loh. Dan alatnya itu kan mahal, makanya kita beralih fungsinya. Kita buat dapur komunal di situ. Yang mau masak datang ke situ. Oh jadi itu gasnya cuma dipakai di dapur itu aja ya Pak, di Iya. tempat pengolahan biogasnya itu. Jadi nggak ditaruh di masyarakat. Enggak. Tadinya konsep awalnya kita mau salurkan, Ke rumah-rumah. tapi karena tekanan gasnya lebih rendah dari gas LPG, makanya kita konsepnya kita berubah. Jadi kita buat dapur komunal situ yang mau masak, yang mau ada hajatan, yang posyandu, masak. Kalau misalnya gas LPG kan bisa meledak tuh ya Pak, kalau regulatornya kan benar. Kalau ini ada berbahayanya gitu nggak? Kalau tingkat berbahayanya semua sama. Sama. Cuma masalahnya bagaimana maintenance-nya aja. Coba gas LPG nggak pernah dibersihin, nggak pernah diganti-ganti. Terus juga kalau dibuka ada yang ngerokok, terus bocor gitu, meledak. Meledak. Sama juga. Sama. Saya tidak menjustifikasi bahwa di situ aman. Nyatanya kan memang dari 2007, ya insya Allah ke depan jangan sampai terjadi gitu. Tapi bagaimana maintenance? Berarti kan ini kaitannya dengan SDM-nya. Nah, ada operatornya di situ. Operatornya itu kita minta selalu dibersihkan. Udah berjalan berapa tahun Pak? 2007. 2007 sampai sekarang. Tapi tadi katanya udah nggak di Iya. Nggak dipusing karena gini, di awalnya itu masyarakat karena pertama harga gas yang lumayan gede, terus mereka ada bantuan dari Pemda berupa kampung deret yang rumahnya gubuk, yang rumahnya nggak ada MCK, melalui bantuan Pemda dibuatlah MCK kamar mandi di masing-masing rumah. Nah makanya agak berkurang gitu loh frekuensi orang yang masuk ke MCK itu gitu, yang menggunakan karena ngapain ke MCK di rumah kita udah ada kamar mandi kan gitu. Berarti tadi awalnya di rumah-rumah tuh nggak ada 30% dari kamar mandi penduduk sekitar sendiri. situ nggak memiliki MCK, nggak memiliki kamar mandi, makanya mereka masuk ke situ. Jadi bikin kamar mandi umum gitu. Awalnya kan di situ gitu.
Nah, karena sekarang udah punya kamar mandi, ya tentunya frekuensi datang ke MCK-nya juga akan berkurang kan. Nah, dia frekuensi kalau pagi sama sore kan orang pada ngantri tuh. Kalau sore pada mandi, ya kan. Nah, sekarang itu karena udah ada kamar mandi di masing-masing, ya ini. Dan penggunaan gasnya juga akan berkurang gitu. Paling kalau mau ada hajatan gitu yang memerlukan gas banyak, daripada bayar gas beli gas mahal, maksudnya banyak, lebih baik di situ ngirit-ngirit gitu. Nah, seperti itu, dan kegiatan posyandu yang setiap bulan itu aja.